Berhubung tidak lama lagi film sequelnya dirilis, maka sudah waktunya kita bahas kembali film pertama dari franchise spin-off Spider-Man yang pada waktu perilisannya mendapatkan begitu banyak protes dan kritik. Meskipun demikian, filmnya tetap saja mendapatkan pendapatan yang fantastis. Langsung saja, nggak pakai baju dikejar om-om. Yang kalian tunggu, Venom Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Ruben Fleischer dan dibintangi oleh Tom Hardy sebagai Eddie Brock alias Venom, Michelle Williams sebagai Anne Weying, Riz Ahmed sebagai Carlton Drake alias Riot, Scott Hayes sebagai Roland Trees, dan juga ada Ray Scott sebagai Dan Lewis. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian yang belum nonton film ini bisa merasakan cinema experience yang maksimal yang tidak bisa kalian dapatkan hanya dengan mendengarkan ceritanya saja. Ketika pesawat luar angkasa milik Life Foundation menjelajahi ruang angkasa untuk menelusuri dunia baru yang dapat dihuni, mereka akhirnya kembali setelah menemukan sebuah komet yang memiliki kehidupan simbiot. Mereka pun membawa 4 sampel yang disebut sebagai simbiot untuk diteliti di bumi. Sesaat sebelum mendarat di bumi, sang pilot John Jameson melaporkan salah satu dari simbiot yang mereka bawa lolos hingga membuat pesawat ulang-alik mereka mengalami gangguan dan lepas kendali lalu terjatuh di sebuah hutan di Borneo di Malaysia Timur. Para medis Malaysia dan personil Life Foundation tiba di lokasi tersebut untuk mengamankan spesimen simbiot yang tersisa untuk dibawa ke San Francisco dan mengevakuasi mayat dari reruntuhan pesawat ulang-alik. Namun cukup mengherankan karena ternyata ada salah satu astronot yang selamat dari kecelakaan parah tersebut, yaitu sang pilot John Jameson. Dalam perjalanan untuk menerima tindakan medis, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sesuatu yang keluar dari tubuh John Jameson tiba-tiba menyerang petugas yang ada di dalam ambulans. Sang petugas medis yang bernama Corinne tiba-tiba bangkit dan tubuhnya kini dirasuki oleh simbiot alien lalu keluar dengan merobek atap ambulans. Sambil berjalan dengan luka parahnya yang tersingkap, seketika juga luka tersebut sembuh oleh simbiot berwarna silver dan dia pun meneruskan perjalanan untuk mencari fasilitas Life Foundation. Di San Francisco, California, Eddie Brock yang bekerja sebagai jurnalis investigasi bersiap untuk berangkat kerja dan membuat janji kencan makan malam dengan tunangannya, Anne Weying. Di kantornya, Jack, sang bos atau kepala dari MNBN Network, memberitahu Eddie bahwa dia mendapatkan kesempatan eksklusif untuk melakukan wawancara dengan Carlton Drake yang merupakan pimpinan dari Life Foundation yang ingin meyakinkan publik bahwa kecelakaan pesawat ulang-alik milik mereka adalah sebuah anomali. Di sebuah restoran, Eddie dan Anne Weying pun berkencan. Anne memperingatkan Eddie Brock untuk tidak mengulang kesalahannya ketika masih bekerja di Daily Globe dan di New York. Eddie sendiri curiga kalau Drake ini adalah seorang pengusaha yang jahat, sementara bosnya sudah memperingatkan Eddie untuk tidak bertindak jauh yang bisa membahayakan perusahaan dan dirinya sendiri dengan mengungkap apa yang tidak perlu dia ungkapkan. Eddie dan Anne pun akhirnya pulang ke apartemen mereka melanjutkan aktivitas ranjang hingga mereka tertidur. Di malam itu, ketika Anne sudah tertidur pulas, Eddie terbangun untuk minum, lalu mendapati Anne menerima sebuah email rahasia dari firma hukum tempatnya bekerja. Karena kepo, diam-diam Eddie membukanya dan melihat email tersebut berisi klaim kematian yang menuduh Life Foundation merekrut kaum tunawisma untuk berpartisipasi dalam sebuah eksperimen mencurigakan. Keesokan harinya, di fasilitas Life Foundation, Carlton Drake memberikan penjelasan kepada sekelompok siswa-siswi dari SD Negeri 616 Desa Tengah Hari mengenai proyek program Rocket Life Foundation. Dr. Skirt lalu datang untuk mengingatkan jadwal wawancara Drake, dan Drake pun akhirnya memberikan tanggung jawab kepada Dr. Skirt untuk membantu siswa-siswi tersebut. Eddie Brock lalu mewawancarai Drake mulai dari awal karirnya dan pendirian Life Foundation. Eddie malah melangkah lebih jauh keluar dari skrip wawancaranya dengan mengungkap tuduhan mengenai eksperimen farmasi Life Foundation. Drake awalnya menganggap tuduhan itu sebagai berita palsu. Namun ketika Eddie menyebut nama-nama dari email yang diterima oleh Anne Weying, Drake menyudahi sesi wawancara dan Eddie pun digelandang keluar oleh pihak keamanan Life Foundation. Gara-gara ini, Eddie akhirnya dipecat dari tempatnya bekerja. Tidak hanya itu, Anne Weying juga kena getahnya. Anne dipecat dari firma hukumnya dan akhirnya memutuskan pertunangannya dengan Eddie Brock karena kesal dengan sikap keras kepala Eddie. You are pathologically self-absorbed. Your ego requires constant attention.
What you did got me. Di malam hari, 3 spesimen luar angkasa yang tersisa akhirnya tiba di Life Foundation. Di Malaysia, Corinne tiba di sebuah pasar dan merebut seekor belut hidup lalu memakannya dari seorang penjual yang sedang memasak sup belut. Corinne lalu mengubah lengan kirinya menjadi senjata tajam dan membunuh si penjual. Ketika sedang lahap mengkonsumsi belut hidup-hidup tersebut, Corinne didekati oleh 3 orang preman. Corinne lalu menjatuhkan makanan hidupnya itu, lalu menghempas rentetan paku dari punggungnya untuk membunuh preman dan beberapa warga sipil. Seorang wanita tua yang selamat didekati oleh Corinne lalu memindahkan alien simbiot Silver yang telah merusukinya ke tubuh wanita tua tersebut dan Corinne pun akhirnya ambruk. Mana? 6 bulan kemudian, Dr. Dora Skirt melakukan eksperimen spesimen simbiot berwarna kuning kepada seekor kelinci, sambil menjelaskan kepada Drake bahwa simbiot tidak dapat bertahan lama di atmosfer bumi tanpa inangnya. Setelah mencoba beberapa inang yang ditolak oleh simbiot, Skirt berspekulasi kalau simbiot ini membutuhkan inang yang kompatibel. Setelah melihat percobaan terhadap kelinci berhasil, Drake melanjutkan penelitiannya dengan melakukan eksperimen terhadap para tunawisma. Subjek uji coba manusia pertamanya adalah seorang pria yang bernama Isaac. Sayangnya, simbiot biru yang merasuki tubuh Isaac malah membuatnya kejang-kejang dan tewas. Simbiot biru itu pun keluar dari tubuh Isaac. Kesal karena eksperimennya gagal, Drake lalu memerintahkan subjek eksperimen berikutnya untuk dibawa masuk ke dalam ruangan. Di sebuah bar, Eddie Brock meratapi kemalangan hidupnya sambil meminta sang bartender untuk mematikan TV yang menayangkan wawancara Carlton Drake. Eddie pun lalu menuju ke sebuah toserba dan di jalan dia menyapa seorang wanita tunawisma yang bernama Maria sambil membeli korannya. Masuk ke dalam toko, Eddie menyapa Nyonya Chen, pemilik toserba. Pada saat sedang berbelanja, seorang pria masuk untuk memesan sebotol whisky. Ketika Nyonya Chen memprotes, pria tersebut malah mengeluarkan pistol sambil mengancam akan menaikkan ongkos palakannya, lalu mengambil uang dan alkoholnya. Eddie Brock malah memilih untuk tidak ikut campur. Right there, I don't understand what you just said. That is the problem. Eddie pun kembali ke apartemen sewaannya dan berusaha mencari pekerjaan yang berhubungan dengan jurnalisme. Namun ternyata dia sudah di blacklist. Ketika dia sedang mencoba untuk bermeditasi, dia terganggu oleh tetangganya yang memutar musik rock dengan volume yang berlebihan dan akhirnya Eddie pun memilih untuk tidur. Beberapa hari kemudian, di toserba milik Nyonya Chen, Eddie berbicara dengan Dr. Skirt yang terus membuntutinya. Dr. Skirt akhirnya membenarkan tuduhan Eddie Brock selama ini terhadap Carlton Drake. Namun, Eddie menepisnya dan dengan kasar Eddie mengatakan dia tidak peduli lagi. Berjalan melewati rumah Ain, Eddie dikejutkan karena kini Anne Wei Ying sudah punya pasangan baru, yaitu Dr. Dan Lewis yang menyapanya dengan ramah dan memuji karya jurnalistiknya. Pretty cool, the people that he took down. Yeah, I was one of them. Patah hati mengetahui sudah tidak ada lagi harapan untuk bersama dengan Anne Wei Ying, Eddie pun memutuskan untuk menghubungi Dr. Skirt dan setuju untuk membantunya mengungkap kebusukan Life Foundation. Dr. Skirt membantu Eddie menyelinap ke dalam laboratorium dan menjelaskan mengenai simbiot. Ketika seorang security mendekat, Skirt mengalihkan perhatiannya sementara Eddie menggunakan smartphone-nya untuk memotret lab. Eddie lalu dikejutkan dengan salah satu subjek tes eksperimen yang mana ternyata dia adalah Maria, tunawisma kenalannya. Eddie mencoba untuk membebaskannya dan menyalakan alarm yang malah menyebabkan Maria merasa kesakitan luar biasa. Eddie berhasil menghancurkan pintu kaca, namun Maria malah menyerangnya hingga tersungkur ke lantai dan simbiot hitam pun berpindah ke tubuh Eddie. Sementara Maria tidak sadarkan diri. Eddie pun kabur meninggalkan lab di mana dia dikejar oleh security Life Foundation. Tanpa dia sadari, Eddie mampu menghindari kejaran dan berlari ke hutan serta bahkan memanjati pohon dengan begitu cepatnya. Setibanya di apartemennya di pagi hari, Eddie menelpon Dr. Skirt dan meninggalkan pesan yang menjelaskan apa yang terjadi. Tiba-tiba Eddie bertingkah aneh, menjadi orang yang kelaparan dan melahap semua makanan termasuk makanan yang sudah dibuang ke tempat sampah. Pada saat sedang asik menyikat giginya, sebuah suara berat memanggil namanya dan bayangannya di cermin pun berubah memiliki mata putih yang besar. Karena kaget, Eddie pun pingsan tidak sadarkan diri setelah terbentur di kamar mandi.
Di Life Foundation, Drake marah mengetahui bahwa salah satu simbiotnya hilang. Kabar baiknya, kondisi inang simbiot biru telah stabil. Drake pun memerintahkan timnya untuk mencari simbiot yang hilang tersebut. Sementara Eddie akhirnya kembali sadar dan kebingungan sendiri sambil melihat kembali hasil jepretannya dari lab Life Foundation. Di Bandara Sarawak, wanita tua Malaysia yang kini menjadi inang bagi simbiot perak mengikuti seorang gadis muda Amerika bernama Suzy ke kamar kecil, lalu mentransfer simbiot ke tubuh Suzy. Di San Francisco, Eddie mencari Anne Weying untuk membela diri dan mengetahui bahwa Anne ternyata sedang makan siang dengan Dr. Lewis di sebuah restoran mewah. Suara berat kembali berbicara untuk meminta makanan. Eddie akhirnya menerobos masuk ke dalam restoran tersebut, mencoba untuk memberitahu Anne apa yang terjadi. Namun perilaku Eddie malah semakin aneh, mengambil makanan orang lain seenaknya, dan Anne pun menduga kalau Eddie ini sedang sakit. Di dalam kolam lobster, Eddie lalu mengungkapkan bahwa dia memiliki bukti kalau Drake telah membunuh kaum tunawisma dengan eksperimennya. Eddie, Jesus! This is dead. What are you doing? Eddie, please. Ketika menjalani MRI di rumah sakit, simbiot di tubuh Eddie bereaksi terhadap suara dengan frekuensi tinggi yang menyebabkan Eddie malah kesakitan luar biasa. Dr. Lewis lalu membatalkan scan-nya dan mengeluarkan Eddie sambil meminta Eddie untuk menunggu kabar dari Lewis mengenai hasil pemeriksaannya. Buddy, what's happening in there? Yeah, my pleasure. Okay, Miss McCurdy, we talked about the dog. Di Life Foundation, Dr. Skirt tiba di kantornya dan ternyata telah ditunggui oleh Tris, pihak keamanan laboratorium. Sementara itu, Drake diberitahu oleh ilmuwannya bahwa simbiot biru mereka tidak tahan terhadap suara frekuensi tinggi dan kondisi inangnya pun melemah meski sudah diberikan nutrisi setara dengan nutrisi seekor gajah. Roland Tris lalu membawa Dr. Skirt ke hadapan Drake yang mengungkap pengkhianatan Dr. Skirt. Dalam perjalanan pulang, Eddie kembali mendengarkan suara berat tersebut yang kelaparan. Ketika sedang memasak, Eddie menerima panggilan telepon dari Anne dan Dr. Lewis yang memberitahu kalau dia memiliki parasit dalam tubuhnya. Eddie lagi-lagi terganggu dengan ulah tetangga apartemennya yang memainkan musik rock, dan kali ini Eddie dengan berani dan emosi menegurnya. Kembali ke Life Foundation, Dr. Skirt mengungkap alasan ketidaknyamanannya sehingga mengkhianati Drake. Drake lalu memaksa Skirt untuk mengungkap rekan pengkhianatannya. Meski awalnya menolak, Skirt akhirnya mengungkap kalau rekannya adalah Eddie Brock. Skirt pun akhirnya dihampiri oleh simbiot biru dan memangsanya. Ketika Eddie menyiapkan makan malamnya, suara simbiot hitam memintanya untuk tidak membuka pintu. Mendengarkan ketukan, Eddie malah membukanya dan berhadapan dengan Tris dan pasukan keamanan dari Life Foundation yang menuntut Eddie untuk mengembalikan simbiot milik Carlton Drake. Karena merasa jengkel dengan tindakan Eddie yang menyerah begitu saja, simbiot hitam pun menyerang dan melumpuhkan mereka. Eddie lalu kabur dari apartemennya setelah kembali terkepung oleh pihak pasukan keamanan yang kini jumlahnya jauh lebih banyak. Not open that door. What are you doing? You are making us look bad. Yes, you are. Di layar monitor, Drake senang melihat simbiotnya ternyata bisa hidup di tubuh Eddie. Eddie Brock lalu menggunakan sebuah sepeda motor yang dibantu dengan simbiot untuk menghindari serangan drone dari pasukan Life Foundation. Aksi kejar-kejaran hebat pun terjadi di jalan raya, di mana Eddie berhasil menghindari sejumlah rintangan dan serangan, namun akhirnya tertabrak oleh Tris dan membuat Eddie mengalami cedera parah. Thank you. You are welcome. Ketika Tris menghampiri dan berusaha menangkap Eddie, simbiot hitam pun mulai menyembuhkan luka-luka dan patah kaki yang dialami oleh Eddie, dan seketika itu juga menampakkan wujud aslinya sambil mengancam akan mengkonsumsi Tris. Salah seorang rekan Tris mencoba menyelamatkannya dengan menembak simbiot dari belakang. Namun naas, malah kepala rekannya itu yang tertelan oleh simbiot, dan seketika itu juga simbiot itu kabur ke laut menuju ke tiang penyangga jembatan Golden State. Di sana, simbiot akhirnya mengeluarkan kepalanya dari tubuh Eddie dan memperkenalkan diri sebagai Venom dan memberitahu Eddie bahwa dialah yang bisa membawanya ke roket Life Foundation. Eyes, lungs, pancreas. So many snacks. I am Venom.
Di Bandara Internasional San Francisco, Suzy yang kini menjadi inang baru simbiot Silver meninggalkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, Anne Weying menerima telepon dari Dr. Lewis yang menanyakan keberadaan Eddie, yang disarankan oleh Lewis harus segera dibawa ke rumah sakit. Di Life Foundation, Carlton Drake mencaci maki dua ilmuwannya karena membiarkan simbiot biru mereka mati setelah memakan Dr. Skirt dan menuntut Trish untuk membawa Eddie hidup-hidup ke hadapannya. Anne Weying tiba di apartemen Eddie, namun mendapati apartemen tersebut ternyata kini sudah dievakuasi oleh petugas kepolisian. Di kantor MNBN, Eddie menerima telepon dari Anne, di mana Eddie meminta Anne untuk tidak mendekatinya karena ditolak masuk ke ruangan mantan bosnya untuk menyerahkan bukti busuk Life Foundation. Simbiot menawarkan untuk membantu Eddie memanjati sisi bangunan. Sejenak bertengger di puncak gedung MNBN, Venom mengagumi pemandangan kota San Francisco dan menyayangkan jika peradaban ini harus berakhir. Eddie sendiri tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Venom, dan akibat suara jet yang terbang rendah membuat Venom tersiksa dan Eddie pun akhirnya terjatuh. Beruntung Venom kembali dan membawanya ke ruang kantor mantan bosnya untuk menitipkan bukti dan pesan untuk mantan bos Eddie. Karena takut melompat turun, Eddie malah memilih untuk menggunakan lift dan sesampainya di lobi, dia sudah disambut oleh tim SWAT dan Venom pun akhirnya melumpuhkan mereka. Anne Weying akhirnya tiba di sana dan membawa Eddie ke rumah sakit. Anne menjelaskan bahwa Dr. Lewis perlu melakukan MRI lagi, tapi Venom menolak dan memberitahu Eddie bahwa suara keras dan api dapat membunuhnya. Tidak satupun dari mereka yang menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang diikuti oleh salah satu drone Trish. Di Life Foundation, Drake menemukan Suzy. Pada saat itulah akhirnya simbiot perak berpindah ke tubuh Drake. Di rumah sakit, Dr. Lewis memberitahu Eddie bahwa simbiot telah memakan organnya. Venom malah menyerang Dr. Lewis, membuat Anne akhirnya menyalakan MRI dan memaksa simbiot keluar dari tubuh Eddie, lalu mengurungnya di dalam ruangan. Marah, Eddie mencaci maki Venom lalu keluar. You were killing me? What happened to we? Now you're dying too. Not talking about you and Eddie. And I'm talking about that. Pada saat Anne mencoba untuk menenangkan Dr. Lewis, Venom berhasil kabur melalui ventilasi dan masuk ke dalam tubuh Gemini, anjing Chihuahua, salah satu penjaga pasien di rumah sakit tersebut. Eddie malah tertangkap oleh Trish lalu dibawa ke Life Foundation. Sementara Anne yang sedang sibuk mencari Venom malah menyadari kalau simbiot hitam tersebut ternyata ada dalam tubuh Gemini, dan Venom pun berpindah inang ke tubuh Anne dan menuju ke Life Foundation. Di Life Foundation, Drake memaksa Eddie untuk memberitahu keberadaan Venom. Eddie lalu menjelaskan bahwa simbiot akan membunuh inang mereka meski kompatibel dan membuat proyek kehidupan spesies baru Life Foundation tidak boleh dilanjutkan. Drake membantah dan akhirnya memperlihatkan wujud aslinya, yaitu simbiot Silver, sambil mengancam Eddie Brock untuk memberitahu lokasi Venom. Drake lalu keluar dari ruangan dan memberitahu Trish untuk membereskan Eddie. Where is my symbiote? I have no idea. Where is Venom? Trish pun menggiring Eddie ke dalam hutan. Pada saat akan segera dieksekusi, tiba-tiba rekan-rekan Trish lenyap satu persatu, hingga kepala Trish pun akhirnya diterkam oleh Venom yang kini ternyata menjadikan tubuh Anne sebagai inangnya. Setelah kembali ke tubuh Eddie, Venom memberitahu bahwa simbiot milik Drake bernama Riot dan merupakan pemimpin pasukan invasi simbiot. Not today. Oh, that's bullshit! Di Mission Control Room Life Foundation, Drake memerintahkan seluruh krunya untuk menyiapkan pesawat ulang-alik untuk diluncurkan. Meskipun tim penerbangan mereka belum siap, Drake memutuskan untuk mengambil alih kemudi seorang diri. Mengetahui rencana Drake, Venom lalu masuk kembali ke tubuh Eddie dan memberitahunya bahwa Riot berencana untuk membawa jutaan simbiot ke bumi untuk menaklukkan planet ini. Venom sendiri kini telah berubah pikiran dan berniat untuk menyelamatkan bumi. Drake pun memerintahkan Mission Control untuk segera memulai peluncuran. Salah satu pekerja mencoba protokol pembatalan peluncuran, namun Drake melihatnya dan Riot pun muncul membunuhnya. Riot lalu menyerang staf Mission Control dan kemudian melompat dari jendela hingga bertemu dengan Venom yang berusaha menghalanginya menuju roket, dan pertarungan dua simbiot ini pun terjadi. Oh, Jesus! You can take this guy, right? Venom, get in the rocket. Di
Di fasilitas Life Foundation, Anne Weying berlari menuju ruang kontrol. Sementara, seluruh pegawai Life Foundation justru meninggalkan ruangan tersebut. Kembali ke Riot dan Venom. Venom malah berupaya untuk menggagalkan rencana Riot untuk menghancurkan bumi. Venom mampu bertahan menghadapi serangan Riot dengan berbagai macam senjatanya. Namun Riot berhasil mengatasinya dan menang dengan mudah. Anne Weying sendiri akhirnya memasuki mission control dan melihat di layar Riot mengalahkan Venom dan melepaskan simbiot dari tubuh Eddie. Ketika Riot bersiap untuk melahap Venom, Eddie mengulurkan tangannya dan Venom pun kembali bersatu dengan Eddie. Kedua simbiot ini kembali saling bertarung satu sama lain. Namun Riot jauh lebih unggul dan berhasil mengasimilasi Venom hingga menambah ukuran tubuhnya dan segera menuju ke roket. Di saat yang tepat, Anne Weying menyalakan suara feedback membuat kedua simbiot ini kembali berpisah dan malah terlepas dari inangnya masing-masing. Eddie dan Drake yang terjatuh ke lantai peluncuran roket akhirnya terlibat perkelahian. Melihat Riot merangkak ke arahnya, Drake mengulur waktu dengan bacot no jutsunya. Eddie Brock lalu menendangnya hingga terjatuh, namun terlambat karena Drake berhasil membalas dengan Riot yang telah merasukinya kembali dan menusuknya dari belakang. Riot meneruskan misinya ke roket, sementara Eddie yang sekarat akhirnya kembali bersatu dengan Venom dan mencabut pedang Riot, lalu melompat ke roket tepat ketika lepas landas. Setelah mengejek Riot, Venom pun menggunakan bilahnya untuk menghancurkan tangki bahan bakar roket dan ledakan roket atau pesawat ulang alik ini pun akhirnya membunuh Riot dan Drake. Traitor, have a nice life. Beberapa waktu kemudian, Eddie memberitahu Anne bahwa MNBN memintanya untuk kembali dan menyiarkan apa yang terjadi di Life Foundation. Namun, dia tetap menolak dan kini bekerja sebagai jurnalis lepas. Anne sendiri merasa turut menyesal atas apa yang menimpa Venom. Padahal Anne sebenarnya tidak menyadari kalau Venom masih hidup dan berada dalam tubuh Eddie Brock. Dalam perjalanan, Eddie memberikan beberapa aturan yang menegaskan kalau Venom tidak boleh seenaknya memakan siapapun yang diinginkannya. Dan mulai saat ini hanya boleh menyakiti orang jahat saja. Eddie Brock lalu mampir ke Toserba milik Nyonya Chen untuk membeli Tether Tots dan juga coklat. Venom pada akhirnya memunculkan dirinya untuk membantu Nyonya Chen melahap preman yang kembali datang untuk mengancamnya. We are Venom. What was that? I have a parasite. Parasite? Yes. Apologize. No. Apologize. Dalam post-credit scene, beberapa waktu kemudian, Eddie tiba di penjara San Quentin untuk melakukan wawancara terhadap seorang narapidana berambut merah keriting, seorang pembunuh berantai terkenal yang bernama Cletus Cassidy. Cletus meminta Eddie untuk mendekat sambil memberitahunya ketika dia keluar nanti akan ada carnage atau pembantaian. When I get out of here, and I will, there's gonna be carnage. Nah, pengen tahu ini kejadian terjadi di universe mana? Sudah pada tahu kan pasti? Amy Pascal sendiri sudah mengkonfirmasi kalau kejadian dalam film ini terjadi di realitas yang sama dengan Spider-Man Homecoming yang diperankan oleh Tom Holland. Tapi, ini tidak menjadi bagian dari Marvel Cinematic Universe. Sony sendiri mantap dengan universe mereka yang bernama Sony Picture Universe of Marvel Characters. Bahkan kabarnya Tom Holland punya peran cameo loh dalam film ini, namun pihak Marvel Studios meminta untuk menghapusnya. Berhubung Venom Let There Be Carnage akan segera tayang di bioskop, maka kalian wajib untuk menyaksikan kembali film yang satu ini karena memiliki kontinuitas yang akan terus berkelanjutan. Sekarang waktunya kita membantu kalian untuk menjelaskan dan mencari beberapa detail dan part-part yang mungkin terlewatkan ketika kalian baru pertama kali menonton film Venom. Detail pertama, kita bertemu dengan pilot roket atau pesawat ulang alik milik Life Foundation. Namanya adalah Jameson, John Jameson. Nah, dalam komik dia adalah putra dari bos The Daily Bugle, J. Jonah Jameson. Juga pernah menjadi calon suami Mary Jane Watson dalam live action Spider-Man garapan Sam Raimi. Tidak hanya itu, Venom juga sudah pernah difilmkan versi live action yang diperankan oleh Topher Grace, yang juga hadir dalam trilogi Sam Raimi Spider-Man yang dianggap terbaik sampai dengan saat ini. Perbedaan mendasarnya terletak pada origin Venom.
Film Spider-Man ketiga garapan Sam Raimi bisa dikatakan sangat mendekati sumber aslinya, sementara versi spin-off ini memotong pertemuan simbiot Venom dengan Spider-Man. Simbiot hitam ini langsung bertemu dengan Eddie Brock melalui tubuh wanita tunawisma yang bernama Maria. Venom pertama kali diperkenalkan lewat komik The Amazing Spider-Man isu nomor 299 yang dirilis pada bulan April tahun 1988. Perbedaan mendasar lainnya yang paling banyak diprotes oleh para fans adalah desain dari Venom itu sendiri. Tidak ada logo Spider di dada Venom versi ini. Sebenarnya menjadi hal yang wajar mengingat simbiot hitam ini belum pernah bertemu dengan Spider-Man yang harusnya menginspirasi logo di dadanya tersebut. Life Foundation juga merupakan perusahaan yang terdapat dalam komik Marvel yang pertama kali diceritakan dalam The Amazing Spider-Man isu nomor 298 yang dirilis pada bulan Maret tahun 1988, di mana dalam komik tersebut juga dipimpin oleh Carlton Drake. Sementara karakter Anne Weying juga berasal dari komik yang merupakan love interest dari Eddie Brock. Perbedaannya dalam komik, Anne dan Eddie sempat menikah, namun pada akhirnya berpisah karena Anne kesal terhadap Eddie yang terlalu fokus dalam urusan dendamnya terhadap Spider-Man. Karakter ini pertama kali tampil dalam komik The Amazing Spider-Man isu nomor 375 yang dirilis pada bulan Maret tahun 1993. Dan pada pertengahan menjelang akhir film, Anne Weying sempat menjadi inang bagi simbiot Venom. Ini merupakan referensi asli dari komik juga, di mana Anne Weying sebenarnya adalah She-Venom, Venom versi wanita. Dalam acara kencan singkat mereka, Anne sempat menyinggung The Daily Globe dan New York, yang mana Eddie pernah melakukan kesalahan hingga membuatnya pindah ke San Francisco. Of the Daily Globe incident. Baby, you were run out of New York. I don't want you run out of San Francisco. Eddie Brock memang pernah bekerja untuk Daily Globe yang merupakan koran harian saingan dari The Daily Bugle yang sangat terkenal. Sementara kasus kesalahan yang dimaksud kalau berdasarkan komiknya adalah mengenai berita tereksposnya Sin Eater, salah satu villain Spider-Man, di mana Spider-Man berhasil mengungkap yang sebenarnya dan menempatkan Eddie Brock sebagai pembuat berita palsu. Eddie sendiri tinggal di sebuah apartemen yang bernama Schuler. Ini juga merupakan sebuah Easter eggs yang mengarah kepada referensi seorang fans yang merupakan penulis surat untuk editor Marvel yang menyarankan agar Spider-Man diberikan suit baru, yaitu Black Suit Spider-Man. Ternyata Marvel menyetujui ide tersebut. Nama pengirim surat tersebut adalah Randy Schuler. Sementara untuk firma hukum tempat Anne Weying bekerja bernama Michelinie and McFarlane. Ini juga jelas merupakan sebuah Easter eggs. Kedua nama tersebut merupakan kreator karakter Venom dalam komik, yaitu Michelinie dan Todd McFarlane. Hubungan pertemanan Eddie Brock dengan Maria yang notabene merupakan kaum tunawisma juga sebenarnya merupakan penghormatan untuk komik Little Protector yang menjadi dasar premis cerita untuk film Venom ini. Bedanya dalam komik tersebut, Eddie berpindah ke San Francisco ketika dia sudah bersatu dengan Venom, dan setelah mendapatkan ketenangan di sana, Eddie Brock terlibat banyak interaksi dengan kaum tunawisma. Kita juga mendapatkan sebuah penghormatan terhadap karakter minor dalam komik Marvel, yaitu Barney Bushkin. Dia adalah musuh bebuyutan J. Jonah Jameson, lebih tepatnya mungkin saingan berat. Namanya bisa terlihat ketika Eddie Brock sedang sibuk mencari pekerjaan menjadi seorang jurnalis kembali setelah dipecat dari kantornya. Sayangnya Eddie sudah terlanjur di blacklist dari seluruh perusahaan media cetak. Ketika Venom pertama kali menampakkan wujud asli dan mengancam untuk melahap Roland Tris yang juga merupakan karakter yang ada dalam komik, Venom mengucapkan kalimat yang sangat mengintimidasi. Eyes, lungs, pancreas, so many snacks, so little time. Nah, ini senada dengan komiknya dalam Amazing Spider-Man isu nomor 374. Namun yang harusnya menjadi calon santapan Venom adalah Spider-Man. Kebiasaan Venom memakan kepala manusia yang mana sebenarnya dia mengincar otak yang segar, ini juga punya alasan tersendiri karena simbiot sebenarnya membutuhkan nutrisi dari sebuah zat, yaitu fenitilamin. Untungnya setelah Eddie menerapkan aturan untuk tidak memakan manusia sembarangan lagi di akhir film, Venom mendapatkan solusinya, yaitu coklat. Karena coklat mengandung zat itu tadi untuk merangsang otak manusia. Seperti biasa, tidak akan sah breakdown kita kalau kita tidak menemukan penampilan cameo dari Stan Lee. Meskipun Stan Lee bukan merupakan sosok yang menciptakan Venom, dia hadir untuk menyapa dan memberikan Eddie Brock nasihat, di mana sepertinya Stan Lee tahu kalau Eddie Brock ini sebenarnya menyembunyikan Venom dalam tubuhnya. Sebelum kita ke villain utama yang hinggap ke tubuh Carlton Drake sebagai inangnya, Life Foundation mengumpulkan beberapa sampel simbiot dengan warna yang berbeda-beda. Dalam komik yang menjadi pondasi cerita dalam film ini, kita mengenal mereka. Ada Riot,
Rage, Scream, Agony, dan juga Leisure. Namun dalam film ini hanya Riot yang memiliki nama. Itu pun setelah dijelaskan oleh Venom. Riot menjadi pemimpin ras Symbiote. Symbiote ini pertama kali muncul di komik Venom Little Protector isu nomor 4 yang dirilis pada bulan Mei tahun 1993. Namun baru mendapatkan namanya sebagai Riot dalam komik Carnage USA isu nomor 2 yang dirilis pada bulan Januari tahun 2012. Adegan pertarungan puncak antara Venom dan Riot menjadi adegan mengesankan meski CGI-nya tidak dieksekusi dengan baik. Adegan ketika Riot berusaha memisahkan Eddie dan Venom terlihat merupakan sebuah penghormatan untuk sampul komik Venom Carnage Unleashed isu nomor 3. Namun yang berusaha memisahkan Eddie dan Venom pada saat itu bukan Riot melainkan Carnage. Dan yang paling ditunggu adalah post credit scene yang mempertemukan kita dengan karakter psikopat pembunuh kejam paling terkenal dalam komik Marvel yang bernama Cletus Cassidy. Eddie datang untuk melakukan interview dengan sang narapidana. Ini berbeda dengan origin pertemuan mereka dalam komik di mana Eddie dan Cletus pertama kali bertemu di tempat yang sama, namun keduanya menjadi narapidana dan ditempatkan di sel yang sama. Venom lalu datang untuk menyelamatkan Eddie, namun Venom malah menyisakan sedikit spawn yang pada akhirnya mengikat tubuh Cletus Cassidy yang membuatnya menjadi simbiot merah yang kita kenal dengan Carnage. Film kedua Venom ini sudah siap untuk ditayangkan dan akan menampilkan Carnage sebagai main villainnya. So, apakah adegan post credit scene inilah yang menjadi titik awal Cletus Cassidy menjadi Carnage? Masih patut untuk kita tunggu. Sementara untuk kalian yang mau tahu petunjuk-petunjuk mengenai sequelnya, bisa kalian simak di breakdown trailer Venom Let There Be Carnage yang telah kita buat sambil menanti trailer lanjutan dan bahkan filmnya langsung. Itu dia pembahasan dan breakdown singkat kita untuk film Venom. Kalau ada detail tambahan lain yang mungkin kalian ketahui, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time to sign out. My name is Eka. Stay safe and let there be carnage.